Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita boleh bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tepat hari ini kita boleh merayakan bersama di rumah masing-masing di hari Minggu ini, hari Pentakosta yang Tuhan percayakan bagi kita untuk memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan dan sukacita, damai sejahtera. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan dengan sukacita. Kita membawa hati kita dengan damai sejahteranya. Kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan sukacita. Mari Bapak Ibu kita memulai ibadah kita pada hari ini. Dan biarlah kita boleh dengan sorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menaikkan pujian kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Mari kita nyatakan sukacita kita lewat pujian ini, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bahwa Roh Kudus Tuhan telah Tuhan curahkan bagi kita di tempat ini, di keluarga kita, yang mengurapi kita dimanapun kita berada hingga pada saat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gereja, membangkitkan umat pilih. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, bersorak pagi. Sama-sama katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi Bapak Ibu, kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan bagi kita, di gereja kita, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Sama-sama kita katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak pagi. Sama-sama katakan anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kuasa Tuhan sungguh nyata bagi kita lewat kehadirannya dengan Roh Kudus yang Tuhan turunkan bagi kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita jauh memasuki ibadah kita, mari kita mengambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan. Kita mau merenungkan dan mensyukuri akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita saat teduh firman Tuhan, bagi kita semua terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kamu yang dahulu bukan umat Allah,
tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihinya, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Mari Bapak Ibu, sungguh besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di hari Pentakosta ini, Tuhan terus menjaga kita lewat Roh Kudus yang terus menguatkan kita, yang terus ada di setiap kehidupan kita. Mari kita datang Bapak Ibu dengan sikap berdoa. Kita nyatakan, selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi katakan Bapak Ibu, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita berdoa dan mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang sering kita lakukan dalam hidup kita. Kalau kita melihat begitu besar kasih dan anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kita, Dia mengasihi kita meskipun kita seringkali jatuh dalam dosa. Dia pedulikan hidup kita sekalipun kita seringkali menyakiti dan melukainya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu kita kuat sampai saat ini. Kita boleh mengalami kesehatan, sukacita, damai sejahtera oleh karena kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup kita lewat Roh Kudus yang Tuhan kirimkan bagi kita. Mari kita memuji Tuhan. Roh Kudus tetap teguh. Nanti di bait kedua saya mengundang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Pemimpin
Mari kita tundukkan kepala kita. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayangnya dari Yesus Kristus, dan dalam pertolongan dengan kuat kuasa Roh Kudus, turun memberkati kita sekalian yang saat ini masuk dalam ibadah Pentakosta. Nats pembimbing terambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari Pentakosta, 50 hari setelah Engkau menampakkan diri, setelah Engkau bangkit dari kematian, dan saat ini kami merayakannya sebagai hari kemenangan kami, di mana Roh Kudus akhirnya dicurahkan 2000 tahun yang lalu untuk menggenapi janji-Mu, sebagai janji di mana Roh Kudus akan mendiami hati semua orang percaya dan mengakibatkan pekerjaan Injil terus diberitakan sampai kapanpun. Terima kasih Bapa, berkati ibadah merayakan hari Pentakosta, berkati kami semua yang ada di dalam rumah kami masing-masing, baik kami sebagai suami, istri, dan anak-anak. Kami berkumpul di rumah kami menatap layar TV, layar HP, layar laptop kami, untuk kami masuk sama-sama masuk dalam ibadah merayakan hari Pentakosta. Terima kasih Bapa di surga, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan menaikkan pujian syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur atas kebaikan dan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita membaca Mazmur, mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Dan pujian ini dari pelengkap Kidung Jemaat, nyanyikan Tuhanmu, haleluya. Mari kita dengan sukacita memuji Tuhan, nyanyikan Tuhanmu, haleluya. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat balas surga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah, sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah, hai api, hujan, es, dan salju, kabut, angin, badai, bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia, sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Ayat kedua, nyanyikanlah Tuhanmu, haleluya. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubim, serafim pun puji Dia, yang mendirikan semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya. Wahai segala raja serta pemerintah dunia, teruna negara, orang tua dan yang muda, bunyikan bagi Tuhanmu seruling dan kecapi, dan puji Dia dengan sorak-sorai dan menari. Sekali lagi Bapak Ibu, kita nyanyikan pujian ini ayat 1. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya. Malaikat balas sorga, semua puji Dia. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat balas surga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah, sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah, hai api, hujan, es, dan salju, kabut, angin, badai, bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia, sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Saat ini Bapak Ibu kita akan menggantikan pujian kita dengan membaca Mazmur. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-27, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi Bapak Ibu, Mazmur pasal 27, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan ayat ini, Bapak Ibu boleh mengikutinya di rumah. Kita baca bersama-sama, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan.
Mazmur 27 ayat 7 sampai 14, demikian firman Tuhan. Aman dalam perlindungan Allah. Ayat yang ketujuh, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta, dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang merenungkan firman-Nya hari lepas hari dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya mengundang bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Gereja dalam segala abad, mari secara bersama kita mengakui pengakuan iman rasuli kita secara bersama. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan menaikkan setiap topik doa syafaat kita. Mari Bapak Ibu kita terus berdoa bagi bangsa kita, bagi kota Bengkulu, bagi gereja kita, bahkan bagi keluarga kita pribadi lepas pribadi. Sebelum kita menaikkan doa kita, mari kita memuji Tuhan, bahwa kita meyakini ketenangan kita hanya ada ketika kita berada dekat Tuhan, karena pertolongannya hanyalah dari Dia. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidup hatiku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hati di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu
nyanyikan pujian sekali lagi. Kita mau nyatakan bahwa hati kita tenang ketika kita berada dekat Tuhan. Hati kita tenang ketika kita di dalamnya. Hatiku tenang berada dekat Kaulah, Kaulah jawaban hidup hatiku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidup pertolongan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hati di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hati. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kekuatan dan ketenangan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan terus memberkati dan melindungi kehidupan kami. Dan saat ini pun kami terus percaya bahwa penyertaan-Mu akan selalu ada bagi kami. Bahkan secara khusus bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Dan juga kota Bengkulu di mana kami berada hingga pada saat ini. Tuhan, Engkau lebih mengerti apa yang menjadi pergumulan bangsa dan kota Bengkulu. Tuhan, Engkau lebih mengenal sebuah jeritan hati kami. Jeritan bangsa ini, jeritan kota ini. Satu hal yang kami percaya Tuhan, kami akan tenang ketika kami berada dekat-Mu. Dan pertolongan-Mu akan selalu ajaib. Datang tepat pada waktu yang Tuhan tentukan bagi kami. Sehingga suatu hari nanti, hari yang indah yang akan Tuhan tentukan. Semua kecemasan, semua kegelisahan, semua ketakutan yang saat ini melanda bangsa dan kota Bengkulu, kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan akan memulihkannya. Tuhan akan membebaskan kami secara khusus. Ketakutan akan menghadapi pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Dan kami juga yakini Tuhan pemerintah kami, presiden, hingga pemerintah daerah sekalipun. Biarlah mereka dengan bijak, biarlah mereka terus menerus diberikan semangat dan sukacita, hikmat daripada Tuhan untuk memimpin bangsa kami. Dan kami juga yakini Tuhan, Tuhan juga akan terus memberkati semua tenaga medis yang saat ini berjuang di tengah COVID-19 ini. Kami yakin Tuhan, Tuhan memberi mereka kekuatan kesehatan. Dan biarlah Tuhan bangsa dan kota Bengkulu semuanya dengan waktu yang Tuhan tentukan, Tuhan akan pulihkan. Kami juga yakini Tuhan penyertaan-Mu akan tetap terus ada bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami yakini Tuhan semua hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat dimanapun berada. Kami yakini Tuhan, Tuhan menjaga kami. Tuhan menutup bungkus kami dengan darah-Mu yang penuh kuasa. Dalam setiap pergumulan, di tengah-tengah pergumulan dari virus corona. Banyak hal yang kami gumuli, mungkin perekonomian ataupun studi anak-anak. Kami yakini Tuhan, bahwa Tuhan akan terus campur tangan. Tuhan akan terus menolong dan memberkati keluarga demi keluarga jemaat-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan juga akan menyertai semua hamba-hamba Tuhan yang saat ini melayani di Pos PI. Kami yakini Tuhan juga akan memberi mereka hikmat, kekuatan, kesehatan. Bahkan jemaat yang mereka layani juga Tuhan akan terus pelihara. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan terus campur tangan dalam setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kami yakini Tuhan,
Tuhan akan menolong baik bangsa kami, kota Bengkulu, gerejamu, jemaatmu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, mari kita kumpulkan bersama dalam keluarga kita masing-masing, dan nanti boleh dikumpulkan ke majelis ataupun ketua PPJ di wilayah masing-masing. Sembari kantong persembahan dijalankan, mari kita memuji Tuhan. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hati. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mana indah kita selai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Ayat yang kedua, hingga kini ku selamat dengan kuat. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri Yesus seri. cari akan daku. Yesus cari akan daku, domba bina yang sesat, untuk membela diriku, dipikunya salib berat. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebab Dia Allah yang layak kita puji, Allah yang layak kita tinggikan. Kita bersyukur dan bangga memiliki Allah yang luar biasa, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di setiap kehidupan kita. Allah Roh Kudus penuhi kami. Mari Bapak Ibu kita membuka hati kita, segenap hidup kita, kita serahkan sama Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Nya memenuhi hati kita. Biarlah Roh Kudus-Nya akan selalu menolong dan memberkati kita. Allah Rohku penuhi kami, penuhi kami, ku rindukan, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, jelikan
pujian ini, mari Bapak Ibu kita datang di hadapan Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Mari Bapak Ibu, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah lupa akan kita. Terbukti pada hari ini Bapak Ibu, Roh Kudus-Nya yang memberi kita kekuatan. Roh Kudus Tuhan yang memberi kita penghiburan tak kala kita mengalami masalah. Dia memberikan kita jalan keluar tak kala kita mengalami kesulitan. Oleh sebab itu layaklah kita tinggikan Dia, layaklah kita muliakan namanya, sembah Dia. Terima kasih ya Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Yesus. Kami mengagumkan, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan kasih dan cinta-Mu bagi kami. Kami mau menjadi penyembah-Mu Tuhan. Kami mau menjadi yang terus menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang selalu membuat Engkau senang ya Bapa. Sebab Engkau Allah yang layak disembah, Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan Bapak Ibu, ku sembah, ku sembah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagi. Sekali lagi Bapak Ibu, sama-sama kita katakan ku sembah, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam ibadah memperingati Hari Raya Pentakosta, Hari Turunnya Roh Kudus. Dan saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara telah berkumpul di layar TV masing-masing, baik itu keluarga-keluarga jemaat maupun pemuda-pemudi, remaja, anak-anak sekolah minggu. Kita sama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan satukan hati dan kita terlebih dahulu minta pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau saat pagi hari ini kami kembali lagi akan menikmati firman Tuhan yang akan kami baca, kami akan renungkan. Biarlah lewat perayaan Hari Pentakosta di mana kami memperingati akan pencurahan kuasa Roh Kudus, betul-betul kami juga boleh memahami makna di balik peristiwa ini bagi kehidupan kami masing-masing, khususnya kami di Indonesia dalam menghadapi pandemi virus COVID-19. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus selalu menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menaikkan pujian syukur. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini saya mengundang untuk kita membuka kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, kitab para rasul yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Sekali lagi saya ulang, Kisah para Rasul pasal kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat 13. Saya akan bacakan seluruh ayat ini dan Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak remaja, pemuda-pemudi dan anak-anak sekolah minggu memperhatikan sambil membacanya dalam hati kita masing-masing di rumah masing-masing. Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2 ayat pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain
seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, jemaat yang Yesus kasihi dalam kasih Kristus, kita bersyukur sekalipun sepanjang beberapa bulan ini kita tetap beribadah secara online, tetapi saya percaya Roh Kudus akan terus memberikan kita semangat dan kekuatan di masa-masa pandemi COVID-19. Hari ini kita memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus. Kita bersyukur bahwa sebelum Hari Pencurahan Roh Kudus yang kita peringati pagi ini, maka beberapa waktu yang lalu kita sudah memperingati seluruh rangkaian historis, rangkaian yang bersejarah, yaitu sejak pada masa-masa Yesus siap untuk ditangkap, masuk dalam penderitaan, dan kemudian pada saat Yesus ditangkap, kemudian kita juga memasuki ibadah, yaitu ibadah tentang kematian Yesus, yaitu ibadah yang kita rayakan di hari Jumat Agung, dan kemudian hari ketiga ia bangkit, kita merayakan hari Paskah, yaitu kebangkitan Kristus, dan kemudian dalam minggu-minggu selanjutnya khotbah-khotbah yang diberikan oleh di mimbar-mimbar itu adalah khotbah-khotbah tentang penampakan Yesus selama 40 hari. Dan kemudian baru minggu kemarin kita juga merayakan perayaan hari kenaikan Yesus ke surga. Dan tepat 10 hari setelah Yesus naik ke surga, atau tepat 50 hari setelah Yesus Kristus bangkit dari kematian, maka kita menyebut hari ini adalah hari Pentakosta, yaitu hari di mana Roh Kudus dicurahkan dari sorga oleh Yesus Kristus. Nah, sekarang pada hari ini mari kita perhatikan apa yang menjadi makna, apa yang menjadi berkat bagi kita semua di mana kita merayakan hari Pentakosta pada minggu hari ini. Ada 3 hal catatan penting yang saya ingin bagikan kepada seluruh jemaat hari ini. Dampak atau makna apa yang kita peringati dari hari Pentakosta yang hari ini kita rayakan. Dan makna yang pertama yaitu dengan dicurahkannya kuasa Roh Kudus, berarti kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menepati janjinya. Sekali lagi saya katakan, makna pertama dari perayaan hari Pentakosta adalah dengan dicurahkannya kuasa Roh Kudus, maka kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menepati janjinya. Kenapa demikian? Ada 2 ayat penting di sini yang saya akan berikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara menyangkut masalah penepatan janji Yesus. Yang pertama dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai 18. Namun saya akan baca saja di ayat sebelumnya. Di dalam ayat Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15, 16, 17. Di sini jelas dikatakan bahwa Yesus sudah berjanji. Di dalam ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dengan kata lain, di sini Yesus berjanji, ya, aku meminta kepada Bapa, kata Yesus, kepada para muridnya, dan Bapa atau ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya.
Dan itulah janji Yesus kepada para muridnya sebelum Yesus mati di kayu salib, sebelum dia bangkit dan sebelum dia naik ke surga. Janji yang kedua terlihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8 mari kita perhatikan dan saya akan baca kepada kita semua hari ini, yaitu dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya dari dua ayat ini adalah janji Yesus yang memang akhirnya digenapi di dalam Kisah Rasul pasal 2. Pada saat Yesus sudah naik ke surga, para murid-muridnya berkumpul di satu tempat, mereka datang di Yerusalem, mereka terus berdoa menantikan akan janji Yesus. Dan saya lihat di sini, kita lihat di sini dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat 13. Secara khusus saya akan baca di ayat pertama, 2 dan 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Dan inilah janji penggenapan yang Yesus nubuatkan sebelum dia naik ke surga. Pada saat itulah terjadi pencurahan Roh Kudus yang akhirnya menghinggapi dan masuk kepada setiap para rasul, para murid-murid Yesus dan semua orang percaya pada saat itu yang berjumlah 120 orang banyaknya. Apa yang mau saya katakan di sini adalah jemaat, bahwa Yesus sekali dia sudah berjanji, dia akan menepati janjinya. Janji Yesus tidak pernah ingkar. Janji Yesus tidak pernah terlambat. Janji Yesus adalah selalu tepat pada waktunya. Dan janji ini adalah janji sejarah, di mana kita bisa melihat bahwa kalau Roh Kudus tidak dicurahkan, maka tidak akan terjadi penginjilan. Kalau Roh Kudus tidak dicurahkan, maka tidak akan ada banyak orang percaya. Kalau Roh Kudus tidak dicurahkan, maka saya percaya hampir semua orang Kristen sampai saat ini tidak akan mengalami pendamaian dengan Allah. Bahkan juga tidak akan mengalami penghiburan dan kekuatan. Karena fungsi Roh Kudus adalah bagian daripada fungsi Yesus yang melakukan pekerjaan di dunia ini. Dengan kata lain, Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, bahwa janji ini selalu digenapi. Tuhan sudah berkata, apa yang dijanjikan selalu ditepati. Beda dengan manusia. Manusia bisa berjanji, tapi tidak bisa menepati. Ada beberapa mereka yang bisa menepati, tapi seberapa mereka yang akhirnya tidak mampu menepati janjinya. Dunia bisa menjanjikan hal yang baik, tetapi ujungnya buruk. Iblis menjanjikan hal yang baik, tapi ujungnya malah petaka. Tapi Yesus menjanjikan yang baik bagi kita semua. Saya sadar bahwa hampir kebanyakan orang-orang Kristen, bukan hanya di Indonesia tapi juga di Bengkulu ini, sedang mengalami pergumulan yang sangat berat oleh karena wabah COVID-19. Kita banyak yang takut menghadapi COVID ini. Apalagi baru-baru ini, akhirnya Bapak Presiden dengan keputusan yang baru telah memutuskan untuk akhirnya kita hidup berdamai dengan corona. Bukan berarti hidup berdamai dengan corona artinya kita siap untuk tertular dengan corona. Tapi kita hidup berdampingan dengan corona, virus yang sangat begitu luar biasa mengerikan. Kita diminta untuk hidup bersama dengan virus ini, tetapi tetap dalam pengawasan kesehatan yang ketat. Jadi istilahnya kita akan masuk dalam budaya yang baru, budaya normal yang baru, yang tidak terbiasa. Biasanya kita berkumpul, sekarang tidak boleh berkumpul. Biasanya kita berjabat tangan, sekarang tidak boleh berjabat tangan. Biasanya kita bisa bersama-sama bersekutu sebagai bagian identitas dari ciri khas kehidupan orang Kristen. Berkumpul, bergandengan tangan, bertepuk tangan, memuji Tuhan bersama-sama dalam persekutuan-persekutuan, baik itu di gereja, baik itu juga dalam persekutuan doa, baik itu juga dalam persekutuan PPJ, persekutuan pemuda-pemudi, persekutuan remaja, anak sekolah minggu. Tetapi sekarang kita akan menghadapi budaya yang baru, budaya yang tidak terbiasa, di mana kita harus menjaga jarak, di mana kita tidak lagi bersalaman satu dengan yang lainnya, di mana kita harus menjaga diri kita agar tidak tertular. Dan satu dengan yang lainnya kita akhirnya memikirkan bagaimana caranya supaya saya tidak tertular oleh teman-teman saya. Ini bukan sesuatu yang gampang, ini bukan sesuatu yang bisa kita lakukan dengan serentak, dengan otomatis. Sekolah-sekolah nanti akan dibuka, dan setiap para siswa yang belajar harus mengenakan social distancing. Demikian juga physical distancing, menjaga jarak. Demikian juga kita akan kembali datang ke tempat keramaian-keramaian seperti ke pasar, ke mall dan lain sebagainya. Kita akan sama-sama duduk di
tempat-tempat transportasi. Kita akan sama-sama duduk mengikuti seminar, mengikuti kuliah, mengikuti pertemuan-pertemuan. Tapi dengan pola yang baru, dengan situasi yang baru. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu. Ini tidak gampang. Anak-anak kita yang terbiasa sekolah dan berkumpul bersama dengan teman-teman, berolahraga bersama-sama, belajar bersama-sama. Tapi nanti mereka akan masuk dalam budaya yang baru, pola yang baru. Dan ini tidak mudah. Ini bukan membuat setiap orang akan makin nyaman, tapi pasti akan makin stres. Belum lagi dampak daripada COVID-19, di mana saya sudah mendengar ada banyak orang Kristen termasuk juga jemaat yang mengalami pergumulan akibat resesi ekonomi. Ada beberapa jemaat yang sedang bergumul karena penghasilan mereka berkurang akibat resesi ekonomi. Jemaat yang berdagang, jemaat yang berjualan, jemaat yang berbisnis, jemaat yang bekerja di instansi swasta, jemaat yang bekerja sebagai buruh, sebagai karyawan, sebagai office boy dan lain sebagainya. Saat ini mereka sedang bergumul, apa yang mereka akan makan setiap hari, apa yang akan mereka makan setiap saat. Ini tidak mudah, mereka diperhadapkan dengan banyak sekali persoalan demi persoalan. Tapi Bapak Ibu ingatlah, hari ini apa yang dijanjikan Yesus akan ditepati. Kalau dia sudah berjanji, maka janjinya tidak akan pernah tidak terlaksana. Di dalam kitab Matius kita sudah tahu, kita sudah sering merenungkan janji-janji Yesus. Dalam Matius pasal 11 ayat 28, firman Tuhan katakan, marilah kepadaku setiap yang letih lesu dan beban berat, maka aku akan memberikan kelegaan padamu. Pegang janji firman Tuhan ini. Jangan takut menghadapi bahaya dampak daripada COVID-19. Tapi yakinkanlah diri Anda, dirimu, saudara-saudaramu dan keluargamu, bahwa Yesus tetap akan menepati janjinya. Bahwa dia akan terus menjaga kebutuhan ekonomi kita, kebutuhan makan minum kita, kebutuhan sandang pangan dan papan. Jangan khawatir, jangan takut. Matius pasal 6, jelas itu dikatakan, janganlah khawatir akan hidupmu, jangan khawatir akan apa yang kau makan, jangan khawatir akan apa yang kau minum, jangan khawatir apa yang akan kau pakai. Firman Tuhan katakan, bukankah burung di udara tidak mengumpulkan berkat tapi diberi makan? Bunga bakung yang tumbuh di ladang tanpa memintal tapi diberikan kualitas keindahan, bahkan keindahan bunga bakung jauh melebihi keindahan bajunya Salomo. Apa yang terjadi di sini saya mau katakan bahwa janji Yesus iya dan amin. Kalau dia sudah berjanji, dia akan tepati. Pegang janji firman Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Karena Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang selama ini kita alami. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar dari makna dari hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Kalau pertama tadi, dengan dicurahkannya Roh Kudus berarti Yesus selalu tepat janji dan tidak pernah ingkar. Yang kedua, saya melihat di sini dampak atau makna dari hari pencurahan Roh Kudus adalah dengan Roh Kudus dicurahkan berarti kita tahu bahwa Yesus Kristus tetap hadir dan hidup lewat karyanya, yaitu di dalam Roh Kudus. Artinya bahwa kehadiran Yesus sekalipun berbeda pada saat Yesus berada pada zamannya, tetapi kehadiran Yesus selalu muncul lewat kehadiran Roh Kudus. Jadi saya percaya apa yang dikerjakan oleh Yesus itu juga yang dikerjakan Roh Kudus. Apa yang dilakukan oleh Yesus itu juga yang dilakukan oleh Roh Kudus. Memang betul sedikit agak berbeda. Kehadiran Yesus waktu zaman di Kisah Rasul, waktu zaman di mana Yesus pada saat itu melayani. Tertulis di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Yesus secara fisik hadir di tengah-tengah para muridnya. Yesus bisa bicara kepada para murid-muridnya. Yesus bisa bicara kepada Maria dan juga Yusuf. Yesus bisa bicara kepada ahli Taurat. Yesus bisa bicara juga kepada orang-orang Farisi. Demikian juga pada pungut cukai. Dan banyak orang-orang yang hidup saat itu bisa berbicara dan berkomunikasi langsung dengan Yesus. Waktu Yesus berfirman, maka firman itu dinyatakan lewat mulutnya dan kalimatnya. Waktu Yesus menyatakan mujizat, maka mujizat itu langsung dilakukannya. Waktu Yesus menegur, maka Yesus langsung menegur dengan amarah dan juga dengan belas kasihan. Waktu Yesus menyatakan kuasa Allah, maka dia langsung menyatakan kuasanya. Namun pertanyaan saya dan pertanyaan kita semua adalah, apakah Yesus juga bekerja sampai hari ini dengan pekerjaan yang sama? Saya katakan iya. Karena apa? Karena Roh Kudus sebagai oknum ketiga dari ketertinggalan adalah Roh Yesus sendiri yang mampu bekerja di dalam hati kita masing-masing. Yang menarik bagi saya adalah kalau kita kembali dalam pembacaan kita dalam Yohanes pasal 14 Yohanes pasal yang ke-14 ya, ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16 saya akan baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan.
Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya di sini bahwa Yesus berjanji akan dicurahkannya Roh Kudus sebagai penolong. Dalam bahasa Yunaninya disebut parakletos. Penolong yang lain. Nah, memang kita berpikir siapa penolong yang lain ini? Kalau dikatakan yang lain ini seolah-olah ada oknum lain yang memang benar, yaitu siapa? Roh Kudus. Tetapi di dalam bahasa Yunani memang sedikit agak berbeda di sini. Kata yang lain dipakai dengan kata alos, bukan heteros. Alos artinya yang lain tetapi yang sejenis. Yang lain artinya yang sekualitas. Tetapi heteros artinya yang lain tetapi jenis yang berbeda. Sekali lagi saya katakan heteros artinya yang lain tetapi jenis yang berbeda. Nah, Roh Kudus yang dicurahkan oleh Yesus adalah aleos. Artinya di mana roh itu adalah roh Yesus sendiri. Yang lain tetapi jenis yang sama. Bukan dipakai kata heteros, yang lain tapi jenis yang berbeda. Contoh yang lebih memudahkan adalah jika saya mengingini jus jambu, saya sudah dapati itu. Tetapi sebelum jus itu saya minum, saya mengingini jus jambu yang sama. Saya akhirnya meminta untuk dibuatkan jus jambu yang sama. Artinya saya mengingini jus jambu yang lain tetapi jus jambu yang sama, yaitu sama-sama jus jambu. Yang kedua, kalau kata heteros di sini dikatakan bahwa kalau saya mengingini jus jambu, setelah itu saya akan mengingini jus mangga, maka saya akan mengingini jus mangga yang kedua. Artinya di sini dipakai kata heteros. Dengan kata lain sebetulnya Yesus sudah menyatakan penolong yang lain itu adalah alos. Artinya penolong yang sama, yang sekualitas, yang sama dengan pekerjaan Yesus, yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bukan roh yang lain, tetapi roh Allah yang mampu menyatakan kuasanya. Demikian juga, maka kita percaya pada hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus sudah masuk ke dalam hati kita, bertahta, berdiam dalam diri kita. Dan Roh Kudus itu adalah Roh Yesus yang sama bekerja, melakukan apapun pekerjaan Yesus selama dia hidup di dunia. Demikian juga selama dia hidup dalam hati kita, dia juga melakukan pekerjaan Yesus. Dengan kata lain, kalau Yesus adalah penolong, maka Roh Kudus juga sebagai penolong. Kalau Yesus adalah penasihat, maka Roh Kudus adalah penasihat. Kalau Yesus memberikan penghiburan, maka dia juga menghibur kita. Kalau Yesus memberikan pengajaran, maka Roh Kudus juga mengajarkan kita. Kalau Yesus memberikan perlindungan kepada kita, maka Roh Kudus juga memberikan perlindungan kepada kita. Kalau Yesus memberikan penginsafan kepada kita akan dosa, maka Roh Kudus juga menginsafkan kita akan dosa. Kalau Yesus memberikan jalan keluar, maka Roh Kudus juga memberikan jalan keluar. Tidak ada bedanya. Jadi kehadiran Roh Kudus adalah wakil Yesus Kristus di muka bumi ini, di dalam diri kita, dan dialah akan bekerja menyatakan kekuatan kuasa Yesus di dalam diri kita. Maka itu berbahagialah kita yang sampai hari ini telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, telah mengundang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang akhirnya kita merasa bangga dan kita merasa yakin bahwa Yesus Kristus tidak akan pernah berdiam diri dalam diri kita. Saya masih teringat dengan khotbah yang saya berikan kepada Bapak Ibu tentang penampakan Yesus kepada kedua muridnya yang berjalan di Emmaus. Waktu itu kedua muridnya mengajak Yesus untuk masuk ke dalam rumah mereka dan mengundang Yesus untuk makan. Apa yang terjadi di situ Bapak Ibu? Kita tahu dalam Lukas pasal 24 itu dicatat bahwa akhirnya pada saat murid-muridnya ingin memberikan roti kepada Yesus, ternyata Yesus mengambil roti yang sudah disediakan oleh para muridnya dan kemudian membagi kepada kedua muridnya untuk mereka sama-sama makan. Apa artinya di sini? Memang kesannya seolah-olah Yesus tidak sopan. Karena bagaimanapun dia bukan tuan rumah, tetapi harusnya tuan rumah lah yang akan mengajak dan mempersilahkan Yesus untuk makan. Tetapi saat itu Yesus yang adalah tamu, dia justru mempersilahkan kedua muridnya sebagai tuan rumah untuk makan. Dengan kata lain, dalam aplikasinya untuk kita tentang Roh Kudus adalah kalau Roh Kudus sudah masuk ke dalam diri kita, maka ingatlah, dia tidak akan pernah mau menjadi tamu dalam diri kita. Dia tidak akan pernah mau berdiam diri dalam diri kita. Jika kita sudah undang masuk dalam diri kita, maka dia akan menjadi tuan rumah dalam diri kita untuk menguasai pikiran kita, untuk menguasai hati kita, untuk menguasai perilaku kita, untuk menguasai karakter kita. Sehingga apa yang kita lakukan itu sesuai dengan keinginan Yesus. Sehingga apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan keinginan Yesus. Sehingga apa yang kita katakan itu sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Maka itu saudara-saudara, Bapak Ibu Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara dan saya sudah mengundang Yesus masuk ke dalam diri kita, maka ingat, Roh Kudus tidak akan pernah berdiam diri.
dia akan tetap menjadi tuan rumah yang akan mengambil alih pikiran kita, mengambil alih sifat kita, mengambil alih segenap perkataan kita, mengambil alih segala karakter kita yang tidak baik. Sehingga akhirnya apa yang keluar dalam diri kita adalah buah-buah Roh Kudus yang tertuang dalam Galatia 5 ayat 20 sampai 21 22. Jemaat, kadang-kadang kita mengalami pergumulan memang dengan daging kita. Dengan peristiwa COVID-19 ini kita mengalami ketakutan, kita mengalami kegentaran, kita mengalami kekhawatiran. Padahal sebetulnya Roh Kudus yang sudah berdiam dalam diri kita, dia adalah oknum ketiga dari Ketritunggalan yang akan mengerjakan pekerjaan Yesus, yaitu apa? Menghibur, menguatkan, memberikan kedamaian, memberikan kesejahteraan. Tetapi persoalannya adalah kenapa sampai hari ini kita yang sudah didiami oleh Roh Kudus tetap merasa khawatir, tetap merasa takut, tetap merasa kegelisahan. Karena apa? Karena kita tidak mau dipimpin Roh Kudus. Kita tidak mau dipimpin oleh Dia yang menjadi tuan rumah dalam diri kita. Kita melawan. Kita lebih mendengar apa kata orang. Kita lebih mendengar apa kata internet. Kita lebih mendengar apa kata berita tentang bahaya-bahaya soal COVID dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya kita lebih mendengar hal-hal yang buruk dibanding hal-hal yang baik dari Roh Kudus. Itu sebabnya mari kita jemaat yang kasih. Pelajaran kedua dari makna turunnya Roh Kudus adalah mari kita perlebar pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Mari kita perlebar pekerjaan Roh Kudus dalam pikiran kita. Supaya dialah menguasai pikiran kita sehingga kita dijauhkan dari ketakutan. Supaya dialah yang menguasai hati kita. Supaya akhirnya hati kita dijauhkan dari kekhawatiran. Dan akhirnya dia memberikan ketenangan kepada kita. Yang terakhir, kita akan lihat apa makna daripada pencurahan Roh Kudus. Yang ketiga, dengan dicurahkannya Roh Kudus berarti kita tahu bahwa Yesus Kristus tetap melakukan kasih-Nya dengan menyelamatkan manusia lewat pemberitaan Injil. Bapak Ibu, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 itu sudah jelas. Sekali lagi saya baca Kisah Rasul 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini tanda, ini sebetulnya makna yang bersejarah. Sejak Yesus menyatakan itu, dan sejak Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 dinyatakan dan akhirnya nubuatan itu digenapi, maka sejak saat itu Roh Kudus bekerja, Roh Allah bekerja, Roh Yesus bekerja untuk memakai setiap orang percaya. Kalau dulu dalam Kisah Rasul adalah para murid, para rasul, dan sekarang kita semua. Kita yang sudah diam oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus tidak akan diam untuk menggerakkan bibir kita, lidah kita untuk menceritakan nama Yesus. Untuk menceritakan kebenaran, firman Allah tentang pembebasan manusia akan dosa. Sehingga dengan demikian akhirnya banyak orang bisa mendengar siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita perhatikan pekerjaan Roh Kudus terhadap orang-orang percaya pada saat Kisah Rasul pasal 2, pasal 3, pasal 4, sampai pasal yang terakhir di kitab Kisah Para Rasul. Begitu menegangkan, begitu hebat dan luar biasa. Para rasul tidak takut mati, para rasul bertaruh nyawa demi supaya Injil diberitakan. Mereka tidak pernah mempermasalahkan daging mereka. Mereka tidak lagi mempermasalahkan tentang masa depan mereka, keluarga mereka. Yang penting Injil diberitakan. Yang penting kabar baik tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberitakan kepada banyak orang. Supaya banyak orang diselamatkan. Kalau sampai hari ini kita menjadi Kristen, itu karena pekerjaan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Itu karena para murid-murid Yesus, para rasul mampu dan siap untuk memberitakan Injil kemanapun. Sampai akhirnya hari ini kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perhatikan di sini, pemberitaan Injil di zaman Kisah Para Rasul begitu luar biasa dilakukan oleh para murid. Mereka tidak memperdulikan situasi saat itu. Kalau kita perhatikan penginjilan dilakukan oleh para rasul termasuk juga Petrus, demikian juga dengan Yohanes dan lain-lain. Pada saat mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, mereka ditangkap, mereka dibelenggu. Tapi mereka siap untuk itu. Mereka tidak peduli, tetap Injil diberitakan. Paulus dalam pemberitaan Injil yang pertama, kedua, dan ketiga, kita bisa melihat tantangannya begitu berat. Demikian juga rekan-rekan Paulus yang lain seperti Timotius. Demikian juga dengan Aquila, Priscilla, dan lain-lain sebagainya. Mereka semua melayani dengan luar biasa. Apa yang terjadi Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus? Mereka tidak mempedulikan kehidupan masa depan mereka. Mereka tidak mempedulikan kesehatan mereka. Yang penting Injil diberitakan. Demikian juga pada saat mereka melayani di berbagai daerah di Asia Kecil, di Eropa. Mereka tetap memberitakan Injil, padahal mereka berhadapan dengan kuasa-kuasa gelap.
Mereka berhadapan dengan orang-orang Yunani, mereka berhadapan dengan orang-orang di daerah-daerah di mana kegelapan terjadi, di mana kuasa gelap terjadi. Tetapi mereka terus memberitakan Injil dan akhirnya banyak orang diselamatkan. Apa yang mau saya katakan di sini adalah dengan hari pencurahan Roh Kudus, ingat, harusnya justru kita yang menjadi pemberita-pemberita Injil di tengah-tengah situasi manusia yang tidak menentu pada hari ini. Kita bisa melihat dengan dampak akibat wabah COVID ini, banyak orang di dunia, banyak orang di Indonesia, banyak orang di Bengkulu sedang mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Takut mati, takut tertular, takut kalau mati nanti kemana, tidak pasti, ke surga atau ke neraka. Takut tertular, kalau sudah tertular nanti bagaimana dengan kehidupan keluarganya. Siapa tahu keluarganya juga akan tertular lagi dan tertular lagi, menjadi klaster-klaster baru. Ada banyak orang sekarang menghadapi ketakutan, kekhawatiran, termasuk juga dampak-dampak ekonomi akibat virus COVID-19. Saudara, harusnya kita sebagai orang Kristen justru menjadi orang-orang penguat. Justru menjadi pemberita-pemberita Injil, memberikan harapan, memberikan peluang, memberikan keyakinan kepada mereka yang takut mati, memberikan peluang, memberikan harapan kepada mereka yang takut terhadap COVID-19. Supaya mereka mendapatkan berita yang baik, berita Injil, kabar baik, berita tentang kebebasan manusia dari segala dosa dan segala macam penyakit dan pergumulan-pergumulan yang lain. Bukan sebaliknya, justru sebagai orang Kristen kita ikut-ikut ketakutan. Kita ikut-ikutan khawatir, kita ikut-ikutan akhirnya cemas menghadapi virus COVID-19. Apa bedanya dengan orang dunia? Tetap akhirnya kita menjadi sama dengan orang dunia. Nah, hari ini saya tantang kepada seluruh jemaat, mari kita belajar lewat pencurahan hari Roh Kudus ini. Mari sebagai umat Kristen, kita harus menjadi pemberita-pemberita Injil. Menjelaskan kepada mereka yang hidup dalam ketakutan, menjelaskan kepada mereka yang hidup dalam kekhawatiran akibat COVID-19 ini, bahwa ada jalan keselamatan, bahwa ada jalan pembebasan, bahwa ada jalan pengharapan, di mana Yesus sebagai juru selamat mampu untuk menyediakan hidup yang kekal, pengampunan dosa, dan ketenangan dan kedamaian sekalipun hidup di masa COVID-19. Saya percaya Bapak Ibu jemaat yang kasih, kita mampu melihat makna daripada perayaan hari Roh Kudus dicurahkan. Mari kita sebagai orang-orang percaya, yakinlah bahwa Tuhan tetap hadir bersama dengan kekuatan kuasa Roh Kudus dalam hati kita. Yang kedua, Dia terus akan menepati janjinya. Dan yang ketiga, jadilah pembawa berita pengharapan yang baik kepada orang yang saat ini sedang dilanda ketakutan akibat COVID-19. Sehingga akhirnya banyak orang dibebaskan dari ketakutan tersebut dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami sangat bersyukur pada hari ini saat kami memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Kami diingatkan kembali bahwa Yesus yang dulu pernah berjanji, ternyata Dia juga yang dulu mampu membuktikan janjinya. Roh Kudus yang sudah dijanjikan akhirnya digenapi. Janji Tuhan tidak pernah meleset. Janji Tuhan tidak pernah ingkar. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau janjikan kepada kami semua hari ini, di mana kami akan diberikan ketenangan, diberikan kekuatan, diberikan kedamaian di masa pandemi COVID-19, pasti Tuhan akan memberikannya. Yang kedua, kami juga bersyukur pada hari kami merayakan turunnya Roh Kudus, maka Tuhan yang berjanji itu adalah Tuhan yang sama, yang sampai hari ini bekerja lewat kuasa Roh Kudus. Roh yang Kau curahkan itu sudah mendiami hati kami, sudah bertakhta dalam diri kami. Dan Roh itulah yang mengerjakan pekerjaan Yesus yang pernah dulu terjadi. Roh yang sama itu akan terus mengerjakan pekerjaan Yesus dalam diri kami. Pekerjaan mujizat, pekerjaan kuasa menghibur, pekerjaan kuasa memberikan pengajaran, pekerjaan kuasa memberikan penglihatan, pekerjaan kuasa untuk memberikan kami pengajaran-pengajaran tentang kebenaran, itu akan terjadi bagi diri kami. Sehingga kami tidak dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga kami tidak dibutakan oleh ketakutan-ketakutan yang melanda dunia dan melanda lingkungan kami. Bahkan yang ketiga, kami bersyukur Tuhan, justru dengan Roh Kudus dicurahkan, maka akhirnya berita Injil sampai kemana-mana. Dan sampai hari ini, kalau kami sudah menjadi orang Kristen dan orang yang sudah percaya dan diselamatkan, itu karena pemberitaan daripada pekerjaan kuasa Roh Kudus. Dan biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan tidak menutup mata, tidak menutup telinga, tidak menutup lidah dan bibir kami untuk meneruskan pekerjaan Roh Kudus, menjadi pemberita-pemberita Injil, menjadi pembawa harapan bagi orang yang hidup dalam ketakutan, menjadi pembawa harapan bagi orang yang hidup dalam kegentaran,
menjadi pembawa pengharapan bagi orang yang hidup dalam kekhawatiran akibat pandemi COVID-19. Sehingga akhirnya ada banyak orang diselamatkan oleh karena pemberitaan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menaikkan pujian syukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur telah mendengarkan firman Tuhan dan biarlah firman yang sudah kita dengar dapat menguatkan kita hari lepas hari. Saat ini Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan minggu ini, minggu pembangunan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan pembangunan yang beribadah di rumah masing-masing, mari kita berikan dan nantinya boleh dikumpulkan melalui majelis ataupun ketua PPJ di wilayah masing-masing. Sembari kita memberikan persembahan bagi Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Kita percaya di seluruh dunia Roh Allah bekerja saat ini bagi kita, bagi keluarga kita, terlebih dari bagi kota Bengkulu. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi berkata. Di seluruh dunia ada ilham Roh yang terang tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutup laut. Kita katakan di kota ini Roh Allah bekerja. Di kota ini Roh Allah bekerja. Di kota ini seperti Nabi berkata. Di kota ini ada ilham Roh yang terang tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutup lautan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan masih memberkati kami dan menolong kami dan secara khusus dalam pekerjaan usaha yang saat ini kami kerjakan. Dan oleh karena penyertaan-Mu Tuhan, berkat-Mu terus mengalir bagi kami pribadi lepas pribadi, bagi keluarga demi keluarga. Dan kami bersyukur boleh memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah persembahan yang boleh kami berikan dapat membangun, mengembangkan baik pembangunan di gereja ini, bahkan dimanapun yang Tuhan pimpin bagi hamba-hamba Tuhan, majelis yang akan menggunakan persembahan ini mengembangkan pelayanan di gerejamu ini. Kiranya Tuhan memberkati semua keluarga yang sudah memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan akan mengembalikan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, warta jemaat bagi kita minggu ini, Gembala dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi kita semua Bapak Ibu yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Yang kedua, warta bagi kita, Gembala Majelis Jemaat mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Nanti nama-namanya bisa dibaca di WA yang sudah dibagikan bagi kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, pengumuman pernikahan yang ketiga. Jika tidak ada keberatan yang sah dari jemaat kepada gembala dan majelis, maka pada hari Sabtu 6 Juni 2020 akan dilaksanakan pemberkatan nikah kudus antara Saudari Atria Oktavira, putri dari Bapak Amrin Johan dan Ibu Darwati, dengan Saudara Berkat Francisco Sihombing, putra dari Bapak almarhum Rafael Sihombing dan Ibu Rosma Boru Gultom, yang adalah jemaat Gekesia Tebing Kandang di Gereja Gekesia Kota Bengkulu, dimulai pukul 8 WIB di pagi. Bapak Ibu, mohon dukungan doa dari jemaat. Terima kasih. Warta jemaat yang lain Bapak Ibu dapat melihat dan membacanya yang telah dibagikan bagi kita melalui WA. Dan kalau ada hal yang ingin disampaikan ataupun ada masukan dapat disampaikan melalui majelis ataupun ketua PPJ di wilayah masing-masing.
Demikian warta bagi kita. Saat ini Bapak Ibu kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan terus memimpin kehidupan kita. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Muliakan Kristus 212, Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta bangkit namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Sekali lagi, Api Roh Suci. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta berbagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah pada minggu pagi hari ini. Kami boleh menikmatinya dari awal ibadah sampai pada akhirnya. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, kami bersyukur untuk penghiburan dan kekuatan yang Tuhan beri, baik lewat puji-pujian, baik juga lewat doa syafaat, demikian juga lewat kebenaran firman-Mu yang sudah ditabur tadi. Biarlah seluruh jemaat-Mu tetap dikuatkan dan lewat hari raya pencurahan Roh Kudus yang kami peringati pada hari ini, maka Tuhan akan terus meneguhkan dan menguatkan iman jemaat di dalam memasuki masa-masa pandemi COVID-19. Bapa di surga, di tengah-tengah ibadah ini juga kami tetap mau menaikkan pujian syukur dan terima kasih atas pertolongan Tuhan bagi jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Bapak Pernada Sialoho, kami berdoa juga untuk anak kami Fiona Anastasia Sinabang, kami juga berdoa untuk Ibu Yeti Novitasari, kami juga berdoa untuk Ibu Meliana Margareta Siahaan, demikian kami juga berdoa untuk Bapak Meyer Marulitua Simanjuntak, kami juga berdoa untuk Bapak Berkah Prayogo, demikian juga dengan Ibu Kristina Siahaan, dan jemaat-jemaat yang tidak tercatat namun juga mereka berulang tahun. Biarlah berkat panjang umur, berkat sukacita, berkat kesehatan turun melimpah atas mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Bapa di surga, kami juga mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu, khususnya dalam rencana pemberkatan nikah yang akan dilangsungkan di Gereja GKISIA, yaitu antara Saudara Berkat Francisco Sihombing dengan Saudari Atria Oktavira. Kiranya Tuhan menyertai dan menolong sehingga lewat pengumuman ketiga ini biarlah Tuhan menyatakan kuasa-Nya dan biarlah Engkau mengendakinya sehingga akhirnya pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni nanti. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami mau berdoa untuk beberapa jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit, baik sakit bawaan yang mereka terus derita, bahkan juga beberapa jemaat yang minta dukungan dalam doa untuk kesembuhan dari penyakit mereka. Kami berdoa untuk Yonas, anak Pak Napitu yang terbaring di rumah sakit karena sakit demam berdarah. Kami juga berdoa untuk Pak Kelvin Tambunan yang saat ini dirawat di rumah karena sakit. Demikian juga kami berdoa untuk pemulihan Saudari Risma Saragih. Demikian juga beberapa jemaat-Mu yang hamba-Mu tidak sempat sebutkan, namun Engkau tahu bahwa mereka sedang mengalami pergumulan dengan sakit mereka. Biarlah kuasa kesembuhan, biarlah darah dan bilur Yesus menjamah seluruh jemaat-jemaat yang kami sebut dan tidak kami sebut. Biarlah darah Yesus membungkus mereka dan mengangkat semua kuasa penyakit di dalam nama Yesus dan memberikan seluruh jemaat-Mu yang sakit kesembuhan yang total. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk seluruh jemaat-Mu yang kembali besok hari Senin akan bekerja. Tuhan juga memberkati pekerjaan mereka mulai hari Senin sampai Sabtu. Kami doakan untuk mereka yang bekerja, Tuhan lindungi mereka supaya mereka dilapisi dengan kuasa darah-Mu sehingga mereka tidak terpapar dengan COVID-19. Kami doakan khususnya untuk mereka yang bekerja di Dinas Kesehatan. Demikian juga mereka yang bekerja sebagai anggota TNI Polri. Demikian juga mereka yang bekerja sebagai pedagang. Mereka yang bekerja yang langsung berhadapan dengan massa. Tuhan juga tolong supaya mereka tetap Tuhan jaga dan lindungi dan berikan mereka keberanian, keyakinan bahwa Yesus selalu menyertai mereka. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu supaya Engkau juga
terus akan memberkati seluruh jemaat-Mu yang sepanjang beberapa bulan ini dan minggu ini telah setia memberikan persembahan demi persembahan. Mereka yang telah memberikan persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan janji iman misi, persembahan janji iman pembangunan, persembahan diakonia, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Biarlah berkat Tuhan berlimpah atas mereka yang telah memberikan persembahan. Dan nyatakanlah kasih-Mu juga Tuhan kepada jemaat-Mu yang belum sempat memberikan persembahan karena pergumulan ekonomi. Tuhan juga yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur atas pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan, dan biarlah kiranya sepanjang minggu ini Tuhan juga memberikan gairah dan semangat bagi jemaat-Mu untuk tetap mengikuti PPJ di rumah masing-masing, untuk tetap mengikuti persekutuan pemuda di rumah masing-masing, untuk tetap mengikuti doa pagi di rumah masing-masing, sekalipun lewat virtual, lewat media elektronik, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan semangat bagi jemaat-Mu supaya iman mereka terus bertumbuh. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk pertolongan-Mu, dan terima kasih untuk segala kuasa-Mu yang terjadi di setiap waktu hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Ya Bapa kami yang di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami pada sesama. Jangan membawa kami kena coba, tapi lepaskanlah dari yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan, kemuliaan selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat, ingatlah kebenaran firman Tuhan, dan pada hari ini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati sampai minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.